warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Polres bersama Sampul Said di Penajam Rumah IKN. Paling hafal deh. Iya Paling dong. hafal. Hari ini kita di momentum yang berbeda. Kita coba untuk podcast di luar ruangan. Yes, betul Coba sekali. untuk cari suasana yang Sangat berbeda. baru. Ya. Suasana baru dong. Suasana baru ya, suasana baru. Dan hari ini kita di Gunung Mulia. Desa Wisata Gunung Mulia. Oke. Ya, di belakang kita, kiri kanan kita itu lagi hijau-hijau ya. Iya, Dan benar hari ini sekali. kita bukan kedatangan sih, kita berkunjung. Kita berkunjung ke desa ke- wisata ini, Bang. Dan saat ini di depan kita atau depan teman-teman itu ada 2 orang spesial, nggak pakai telur, nggak pakai Telurnya telur, telurnya 2, pakai karet gitu ya. Nah, ada 2 orang ini adalah orang-orang yang hari ini ikut berperan. Terkhusus bapak yang pakai baju coklat-coklat. Saya kalau pakai kacamata karena agak sedikit silau ya. Iya. Benar. Agak silau karena suasananya menarik. Jadi kita coba untuk ngobrol langsung sama yang punya Pak. Gimana? Saya kayak Bapak. Maya kenalin dulu deh. Ini adalah Bapak Bumdes, Kepala Bumdes ya Pak di Desa Gunung Gunung Mulia. Mulia. Dan ini ada Ibu selaku pelaku UMKM di Desa Gunung Mulia. Boleh saya hai dulu sama teman-temannya Pak? Sapa dulu teman-temannya, perkenalkan dong nanti. namanya Kenal ya, Pak. tahu nih Tak Pak. kenal maka tak Tak sayang, sayang. Pak. Oke, terima Tak kasih. sayang maka tak Ya, pertama saya ya. Siapa? Siapa? Nama saya Sunarso. Ya. Saya Ketua Bumdes Sidomulyo Desa Gunung Mulia. Bumdes itu badan usaha milik Milik desa. desa. Badan usaha milik desa ya, Pak. ya? Benar. Artinya ini yang ngelola di sini, Pak. ya? Iya, Ngelola di sini. iya. Ini wisata sawah ini yang bangun dari pemerintah desa Gunung Mulia, kemudian pengelolaannya Diserahkan ke Bapak. Bapak. Iya, saya. Oh, diserahkan ke Bapak. Oh, ke bumdesnya bukan ke Iya. Bapak. Oh, diserahkan sama Ke Bapak. bumdes. Punya Bapak. gitu. Oke, Selanjutnya nih, Ibu siapa Ibu namanya, Bu? Nama saya Ibu Sugiyati. Ibu Sugiati. Ini dipanggilnya Ibu siapa nih? Bu Sugi. Bu Sugi, Bu Sugi Ati itu ya. Sugi ya? Wah, banyak duit ya? Bu Iya. Sugi. ya. Amin. Amin. Sugi. Ya, Bu, ini merupakan Bu Sugi ini merupakan salah satu pelaku UMKM di desa ini dengan semangat ibu-ibu yang mencari uang dari rumah, begitu ya? Iya, betul betul. Coba untuk menghasilkan di rumah, dan hari ini juga kita hadirkan di momentum. Dia mamerin produk-produknya nih. Ada apa nih? Ada keripik tempe. Keripik Ting-ting jahe. tempe, ini ting-ting jahe, ini enak banget. Guys, kalian harus coba. Ini juga ada singkong. keripik singkong. Oke, kita ngobrol ke yang punya wisata dulu deh. Yang punya wisata. Gitu ya, yang ngelola maksudnya. Yang gitu ya. ngelola. Yang ngelola. Pak, dipanggilnya biasa, Pak. Apa, Narso, Pak? Pak Narso. Pak Narso. Oke. Pak Narso. Ini mulai kapan, Pak? Tahun 2021, tepatnya tanggal 21 Juni 2021 itu sudah diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati. Di zaman itu, Pak ya. Iya. Di zaman ini sudah. Berarti wakil bupati yang kemarin. Iya. Sekarang yang jadi bupati. bupati. Oh, Iya. sekarang jadi bupati. Semoga beliau juga datang lagi ke sini, Pak ya. Amin. Berarti Nah. udah cukup lama ya? 2001. Sudah hampir Belum 3 ada 2 tahun. tahun. Oh, Belum ada ya? 2 tahun. Belum ada 2 tahun. Belum. Ada peningkatan nggak sih, Pak, dari proses ada dan tidak adanya, bahwa Desa ada ini. peningkatan apa sih yang Destinasi dirasakan wisata oleh ini, di desa kita? Gini, pertama kan ini memang Nyaring aja, Pak, biar masyarakat kita tuh dengar. Benar. ini lahan pertama ya untuk dikelola oleh kelompok tani. Memang milik desa, dikelola kelompok tani. Sementara kelompok tani ya cuma dapat sewa 1 kali musim tanam 1 juta saja. Berarti sewanya, oh ini punya desa memang gitu, Iya. Pak ya? Oh, ini tanah milik desa yang dikelola oleh kelompok tani. Iya, dikelola. Dan saat ini dikelola langsung sama. Nah, kemudian setelah Mhm. desa mempunyai inisiatif untuk membangun wisata Destinasi ini dan sudah terwujud tahun 2021 itu, setelah jadi pengelolaannya diserahkan ke Bumdes. Nah, kemudian setelah kami kelola sejak diresmikan sampai akhir tahun 2022 kemarin, Mhm. uang masuk ke Bumdes itu sudah
140 juta lebih. 140 juta Iya. lebih Pak ya. Nah, itu yang masuk ke BUMDes, belum penghasilan dari yang diterima oleh itu Masyarakat. yang masyarakat yang yang berkontribusi juga berjualan di sana itu. Kantin. Di Oh, ada kantin. kantinnya Iya, ya. ada. Oh, Ada ya ini dua. pelaku-pelaku UMKM Iya, juga ya. Itu ada empat lapak yang kami sediakan, Itu juga disewakan Pak. disewakan. Dan itu Sewa. yang kelola BUMDes juga. Iya, Mhm. karena kalau yang lapak itu bangunnya pakai dana BUMDes, Oh, bukan pakai dana BUMDes. Kalau yang kemarin untuk bangun awal dari dana dari desa dana gitu desa. ya. Iya. kira-kira Pak, di sini tuh ataukah BUMDes aja yang kelola atau ada masyarakat lain yang Ikut andil. andil Ah, dalam kontribusi desi? Untuk yang wilayah ini Mhm. ya cuma BUMDes saja. Oh, Nah, tapi ada masyarakat di luar pribadi yang juga pengen ikut mengambil kesempatan mendapatkan tambahan penghasilan dengan membangun itu pribadi itu yang Oh, itu sebenarnya oh, Bang. se- Orang ada yang investasi juga di Iya, sini. investasi Itu di apaan situ. tuh, Pak? Itu rencananya itu kolam, kemudian itu juga ada untuk gazebo-gazebonya yang Aha. paling tinggi itu mau dibikin flying fox. Oh, buat oke. dibuatkan flying Iya. fox. Iya, itu Aku pribadi. pengen tapi belum jadi, Pak ya. belum masih. Artinya teman-teman di Sampol Said bisa tahu bahwa proses pengembangan desa wisata ini nggak cuma satu orang aja iya. yang bergerak. Iya. artinya ada andil Iya, benar. swasta yang ikut berkontribusi untuk membangun wisata. Memang nggak cuma butuh satu Iya, elemen ya, sebenarnya, Iya. betul. tapi butuh elemen-elemen semua. lain termasuk UMKM. Nah, ini dia Yang kita tunggu-tunggu nih ya. Bu Sugi, Bu Ibu Kaya Sugi, gitu, ya. Bu Kaya. Alhamdulillah. Amin. Amin. Semoga di Sukses podcast ini terus kan lah. bisa promosi terus Iya. kemudian ibunya jadi Sugi beneran kan. Amin. Walaupun sekarang sudah Sugi Bu ya. Amin. Nah, Bu Sugi, Iya. apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Berapa lama udah ngelola UMKM di desa kita? Nanti saya tanya kan, Bu, Saya- sudah difasilitasi tidak sama desa? Iya. Enggak gitu juga Bu. Iya. Nanti kita dengar lanjutnya. Oke Bu. Saya membuka usaha UMKM Ting Ting Jahe ini mulai tahun 2008. 2008. lama Iya. Udah lama banget ya. Ya sudah 2008 itu saya sudah berjalan sampai sekarang. Ya alhamdulillah ya modal-modal sendiri semua. Modal sendiri Bu ya. Iya. Belum ada dibantu sama pemerintah Bu. Belum ada nih Bu. Pemerintah Bu, pemerintah besar, yang besar Bu, pemerintah. Belum pernah sama Oh, belum pernah. sekali. Atau ibu yang belum daftar nih. Iya. Kemarin itu dapat sempat 2 kali dari UMKM. yang Dari kita Disperindak, ngambil dari atau polisi, gimana? Dari kepolisian ngambil di kecamatan itu, Pak. Oh, bantuan malah dari Polres Bu Iya, ya. Pak. Iya, 2 kali makanya- saya dapat. Makanya Itu. datang sama ibu nih. Kalau yang dari dinas dari mana belum pernah Belum sama ketemu, sekali. ya. Iya. Belum pernah atau ibunya belum tahu informasi Masih tentang bantuan itu tuh gimana Bu? Ya sebetulnya kan kalau masalah bantuan itu kan seharusnya kan itu kan dari desa. Iya. Ya, Karena saya belum kan sampai Bu ya. Desa Belum turun sampai. ke masyarakat. Oh, Nah, berarti- tergantung kan desa yang Dapat info atau tidak di sana Bu ya. Karena agak sulit. Kita ini Agak agak sulit, agak jauh ya. ya. Ini ujungnya Jauh, ujungnya ujungnya Penajam PPU. Pasir Utara ini. Begitu Pak ya? Perbatasan. Ini Iya. ujungnya. Perbatasan dengan pasir. Pasir. Berbatasan dengan Kabupaten Pasir. Heeh. Dan ya biar bagaimanapun inilah kabupaten asal IKN. Karena Iya. kita coba untuk bicara tentang IKN. Iya. Hari ini UMKM jadi sarana paling utama untuk masyarakat ibu kota negara, khususnya Penajam Pasir Utara, untuk ikut andil di momentum pembangunan ibu kota negara. Nah, kita harus berpikir bagaimana apa yang bisa kita perbuat, tapi bukan berpikir kita dapat apa. Iya. Nah, oke. Iya. Bu, bicara tentang UMKM, apa yang Bu harapkan, Bu? Bicara tentang produk yang hari ini Ibu kelola. Ya menurut saya supaya gimana untuk memajukan pemasarannya supaya kita bisa lancar untuk memasarkan itu. Oke. Mohon bantuannya itu saja. Oh, itu Bu ya. Artinya kalau bicara tentang bagaimana memproduksi, insya Allah udah siap Bu ya. Udah siap. Insya Allah, Udah siap Bu. insya Allah Yang jadi siap. kendala ini adalah promosi pemasaran. dan Pasar, juga pasar, pemasaran. Ya, untuk pemasaran. Nanti kita ngobrol deh Bu di belakang Bu kalau bicara tentang Boleh. promosi kan. Bu, izin Bu, boleh dibuka nggak sih Bu? Monggo. Oke, kita Ini enak sembari ya. Oke. Walaupun sebetulnya habis dari ini kita akan ada momen untuk unboxing, Unboxing lagi tapi makan kita perkenalkan. saya pengen banget ngerasain dari tadi misalnya.
Ini enak unik loh. nemen. Kayaknya baru di Itu Penajam enaknya Pasir memang Utara jadi host ini. ya. Kita bisa Baru. ngerasain dan bisa pamer sama orang-orang di balik layar. Enak banget loh guys. Ini kayaknya baru pertama kali loh di Penajam Pasir Utara ini kayaknya. Padahal itu produk lama. Sudah sih. lama itu Bu sebetulnya. Tapi saya baru Baru ngerasain. pertama. Iya benar. Ya itu tadi Bu, cara pemasarannya Ah, yang benar, kurang. benar. Heeh. Berarti Mungkin kurang desa pemasaran- lu kurang desa jalannya. Ya, Masih ke kurang kota jauh, terus kurang sih. jauh, kurang jauh. Bukan kurang jauh, Oh ke kota kurang ke terus. desa. Kalau lu ke kota terus. Nah, Kayaknya ini harus kita bawa ke kota sih. Biar Iya. orang-orang kota itu pada lihat tuh enak banget. Iya. enak banget ya. Ambil dulu, ambil dulu. Minum Pak. Ayo kerja ngomong. Kira-kira nih Bu, omset 1 bulan atau 1 tahun ini berapa? Itu kalau saya untuk pas hari puasa Bu ya. Kalau Mhm. pas hari puasa itu saya buat itu bisa gula 1 kintal bisa lebih. Wow, lumayan. Itu untuk pas hari puasa. Hmm. Tapi kalau hari-hari gini kan kita untuk pesanan orang itu, biarpun tidak ada orang pesan tapi Ya. saya tiap hari bikin. Jadi dadakan orang datang ke rumah Bu dan ting Oh, ting, iya, ya benar. siap gitu. Eh, Jadi tidak bisa nargetkan berapa 1 bulannya tuh tidak bisa. Oh. Jadi anu Bu ya. Market paling besar itu di momentum puasa. puasa Iya. Ramadan. Menjelang Menjelang lebaran Lebaran, gitu ya. iya. Karena orang Lebaran. kan Iya. mau cari makanan-makanan ringan gitu loh. Bang. Iya. Lebaran. Apa tuh ringan? Wah. Kapas. Enggak dong, ini kan makanan cemilan. Oh, cemilan. Oh. Oh, cemilan. Orang cemilan, bosan juga ya apa nih cemilan. opor lagi, Nah, rendang lagi, iya. harus ada seimbang. Iya, Ya kan betul Bu. Iya. Menarik Bu, ini jadi pondasi kita dan kita berharap pemerintah di luar sana yang hari ini punya tanggung jawab besar untuk membangun sama-sama UMKM kita untuk bisa mensupport seluruh teman-teman pelaku-pelaku UMKM yang hari ini lagi fokus membangun. Oke, ke Pak Narso. Pak Narso. Narso, Oke. Pak Narso nih. Lali ya Bu. Oh, lali. Asli. Lali ya Pak. Nah, Pak, saya agak tertarik dengan wisata Bapak yang Bapak kelola ini. Fasilitas apa aja sih Pak yang Bapak suguhkan untuk para Para pengunjung wisatawan. kita? Yang pertama ya gazebo untuk nongkrong-nongkrong, Nongkrong-nongkrong. ngopi. Kemudian spot foto ini. Spot foto. Kemudian memfasilitasi anak-anak yang ikut bersama orang tua yang kesini, ada Permainan ya Pak pelosotan ya. permainan Sebenarnya. anak-anak. Oh, ada Ayunan, permainan, ada ya. ayunan. Itu yang sementara ini. Pak, saya lihat ada tempat pancing ya Pak ya? Ya Saya itu lihat ada tempat pancing. kolam pemancingan. Kolam pemancingan. Dan sudah ada ikannya tapi masih kecil-kecil. Ada Nah, ikannya tapi nanti- masih kecil-kecil. Nanti rencana ke depan memang kita mau buka pemancingan itu kalau ikannya sudah besar, sistemnya ya mancing gratis, dapat ikan bayar. Bayar. Bener Pak, mancing gratis Pak. Ya, kalau udah dapat ya harus ditimbang gitu Pak ya. Kalau dapat ditimbang. Jadi, pancingnya disediain atau disewa juga Pak? Nanti disediain. Gratis. Disediain. Nah, Gratis. gratis pinjam. Oh, gratis pinjam Pak ya. Oh enggak dibawa pulang. Berarti ikannya doang tuh kalau yang ditimbanginnya. Iya. Biasanya kalau di sana Pak sudah nyewa Iya, Pak, nyewa- sewa nyewa pancingnya. Oh, pancingnya nyewa ya. Iya, ada di beberapa wilayah memang gunakan konsep itu Iya, juga. benar. Biasanya mancing ya. Pancingnya Pancing disewa, sewa. terus kemudian Makannya dapat ikannya ditimbang, Ditimbang. belum lagi dibakar di situ. Iya. Ada sampai konsep bakal dikelola di sini. Iya, sempet nanti juga rencana memang begitu. Itu nanti terasnya itu mau kita tambah sebelah timur sana, bangunan teras supaya bisa untuk tempat bakar-bakar. Untuk tempat bakar-bakar Pak ya. Oh, benar. Jadi ada warung makan lagi nanti di situ Pak. Eh, Iya, nyaris begitulah Pak. iya, Pasti ya. ha-ha. Warung makan gitu Pak ya. Ha-ha. Dan itu langsung dikelola oleh Bung Des. Bumdes, ya. Ada luar biasa. Ini menjadi salah satu contoh di semua wilayah, terkhususnya bicara tentang Penajam Pasir Utara untuk mandiri. Yes, Saya benar. mengatakan mandiri ya. Betul-betul mandiri bagaimana mengelola Mengelola eh, tempat-tempat yang berpotensi untuk dijadikan tempat-tempat wisata. dan itu membantu juga teman-teman kita pelaku UMKM. Iya. Dan ini menarik Pak. Kita berharap nih Pak, karena saya belum ada lihat slot untuk UMKM. Kita berharap ada slot Ada, UMKM. benar. Kita sama-sama berjuang untuk teman-teman pelaku UMKM. Pak, terakhir nih, karena kita pakai waktu, karena Pak Kades juga kita mesti kasih waktu gitu. Iya, benar. Pak Kades, sebentar lagi kita akan ngobrol dengan Pak Kades yang hari ini cukup semangat, bahkan sudah ngontek baik itu tim dari Sampul Sampul Said Said, dan juga Polres PPU
untuk mendesain untuk kesiapan kita datang ke sini langsung dan berdiskusi tentang desa apa yang dia buat di desa wisata ini. Oke, statement terakhir Pak untuk masyarakat kita ajakan untuk kemudian datang ke sini mungkin, atau statement Bapak atau penyampaian Bapak terkait tentang desa wisata kita. Ya, desa wisata Desa Gunung Mulia ini akan terus dikembangkan, dan harapan kami banyak pengunjung atau wisatawan yang akan datang tertarik untuk datang ke sini dan menambah pendapatan, meningkatkan perekonomian warga Desa Gunung Mulia. Oke. Terakhir Pak, saya tambahin Pak, ada sedikit kurang nih Pak. Semua bapak-bapak yang punya kursi empuk di atas sana untuk sama-sama mensupport bagaimana kemajuan desa-desa kita dalam rangka menyambut ibu kota negara. Terkhusus bicara tentang di desa ini yang hari ini lagi fokus dengan pariwisata. Ya dibantulah Pak anggarannya. Ya. Biar benar. gitu kira-kira Pak ya. Ya, kita sangat mengharapkan itu, dan alhamdulillah kemarin pihak provinsi sudah membeli lampu hijau. Kita dapat BenQ khusus BUMDes Untuk ya. Alhamdulillah Desa Gunung Mulia dapat 60 juta untuk 60 tahun juta. 2023 ini. Oke. Ya, kami harap nanti dari pemerintah Penajam Pasir Daerah. Utara Iya. khususnya ya Bisa sama-sama. untuk Gotong royong Pak ya. Gotong royong. Sama-sama. segera mengembangkan wisata kami. Oke, tuh curhatan dikit nggak apa-apa Pak, ini momentum kapan lagi kalau ngomong Pak, pemangku-pemangku jabatan kita di sana bisa dengar langsung apa yang jadi keinginan masyarakat kita di tingkatan paling bawah untuk kemudian sama-sama bangkit. Walaupun saya tahu kemarin sempat COVID terus kemudian agak sedikit pacaklik gitu Iya, Pak. iya, iya. Tapi hari ini sudah membaik Pak ya. Sudah, alhamdulillah. Tempat ini juga bukan hanya jadi sarana wisata tapi juga wisata edukasi. Ya benar. Mungkin pendidik bisa juga merekomendasikan tempat-tempat ini sebagai sarana untuk edukasi anak-anak SD, SMP, SMA bahkan bahkan SMA studi tour lah. untuk studi tour ke tempat yang memang saya pikir cukup recommended ya. Ya benar. Worth Cukup. it lah. Iya, dan aksesnya alhamdulillah nggak jauh-jauh amat dan kita Nggak bisa susah. ngerasain apa nuansa yang berbeda. Tenang Bang. Tenang. Ya, bukan gemerlap cahaya tapi kita lebih ke asri, asri gitu ya. Suasana pedesaan. Suasana pedesaan. Tinggal Pak, apa? Kangkung ya yang belum ada kangkung sama nasi panas plus ikan Ya, asin. benar. Wah, Tahu-tahu nanti bisa mantap, dikembangkan Pak. jadi Iya, itu rumah jos. makan kan. Iya. Mantap ya. Ya kan? Benar. Keren banget tuh. Ibu. Iya. Oke, statement terakhir, Bu. Iya. Sampaikan Bu, apa yang mau diharapkan dan ngelihat potensi-potensi dalam rangka menyambut ibu kota negara. Berat banget ya. Ya, harapan saya untuk UMKM ini, teman-teman UMKM banyak, mudah-mudahan untuk adanya di IKN ini nanti UMKM kita supaya lebih lancar lagi dan bisa lebih jauh lagi cara untuk Berkembang ya. ya itu Mantap. saja. Mantap Bu. Oke, sedikit informasi terkait tentang UMKM. Hari ini pemerintah kita sedang berupaya untuk kemudian memberikan shelter atau tempat khusus untuk menjadi outlet teman-teman pelaku UMKM. Jadi buat seluruh teman-teman pelaku UMKM di luar sana, segera daftarkan diri Anda di Disperindakop untuk mengetahui apa yang menjadi produk-produknya. Pemerintah tidak hanya itu, juga memberikan fasilitas beberapa hal, baik itu fasilitas PRT dan juga fasilitas label halal. Dan ini tidak akan mungkin bisa tanpa kita sama-sama berpikir dan menyambut itu di program pemerintahan. Statement terakhir dari Mei. Kalau Mei sendiri Untuk adalah pariwisata deh. Ya. setiap orang merupakan duta wisata. Jadi kalau kalian berkunjung ke suatu tempat yang berpotensi untuk tempat-tempat wisata, kan kalian bisa mempromosikan tuh di akun sosial media kalian atau dimanapun. Jadi itu yang menarik wisatawan bisa datang ke tempat wisata tersebut. Contohnya kita datang ke desa wisata mulia ini, Gunung Mulia ini, kita bisa tuh sambil promosiin dan juga makin banyak nanti orang yang datang ke sini. Oke, Iya. promosi itu penting buat Iya, buat benar. masyarakat kita dan buat kemajuan daerah kita. Hari ini ikut andil dalam proses pembangunan, tidak hanya menjadi pemangku jabatan, tapi juga bagaimana kita ikut andil di dunia digital. Iya. Bijak bermedia sosial,
kita lawan konten-konten negatif. Saya Tasan bersama Mai undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesuai dengan janji di awal bahwa kita tadi podcast bareng dengan Bapak yang ngurusin Bumdes atau yang ngurusin wisata desa ini, Desa Gunung Mulia ya? Ya, Desa Wisata Wisata Gunung Mulia. Dan saat ini kita lagi bareng dengan yang punya desa. Yang punya desa. Yang punya desa masyarakat, Pak ya. Kebetulan hari ini kepala desanya ada di samping kita. Namanya Pak Odang. Udah lama kenal dan hari ini kita coba untuk ngobrol tentang potensi-potensi apa dan sekaligus kita akan unboxing UMKM. Nah, ini UMKM yang hari ini coba untuk dipamerkan. Dalam momentum ini kita akan bicara tentang UMKM karena beliau udah menginisiasi hadirnya tempat wisata ini, terkhusus desa wisata ini ya. Karena ini menarik, seluruh desa bisa mencontoh untuk jadi desa mandiri. Ya, Hari ini Pak Odang. Pak Odang, apa yang dipikirkan sehingga tercetus ini Pak, terus kemudian mensupport ini? Yang tentang Wisata ini sendiri. Desa wisata ini. memang kan kenapa kita ngambil wisata sawah karena memang kita kan desanya adalah desa pertanian. Desa pertanian. Nah, apalagi Desa Gunung Mulia ini lahan pertaniannya memang 800-an hektar. 816 hektar. Nah, setiap ada kunjungan dari mana-mana pasti kita hanya pertemuan di pondok-pondok yang tidak layak lah atau kadang-kadang kita pertemuan di pinggir-pinggir pematang sawah. Nah, timbullah pemikiran dari kita untuk bikin semacam ini sekaligus untuk pertemuan kalau ada acara dari dinas. Nah, sekaligus untuk dijadikan tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata. Pak. Jadi orang-orang yang dari kota yang tidak pernah tahu desa, yang tidak pernah tahu sawah, ya bisa datang ke sini untuk menikmati desa lah. Masih menikmati desa ya. Saya kurang Pak. Sayur kangkung, sayur bening sama apa ya? Sama ikan kering, ikan bakar, ikan kering gitu ya, dengan nasi panas gitu ya. Ini asik banget kalau seandainya kita bisa makan itu Pak. Mudahan nanti kita kunjungan selanjutnya bisa dapat ada itu Pak. Karena saya dapat tadi informasi dari Pak Bumdes kalau di sebelah kita itu ada Ada pemancingan yang insya Allah akan diprogres, dikembangkan Pak ya. Ya. Pak, di momentum ini karena kita lagi bicarain tentang UMKM tadi karena Pak Odang ini juga salah satu kepala desa yang getol-getolnya bicarain tentang UMKM dan hari ini buat kita dari tim Polres Penajam Pasir Utara dan tim Sampul Said itu punya nawacita atau semangat yang sama untuk kemudian bicarain UMKM. UMKM kita ini kan butuh support dan butuh andil semua untuk sama-sama membangun semangat UMKM. Nah, saat ini kita coba untuk pamerkan tentang UMKM di Desa Gunung Mulia. Oke, Pak. Pak Odang, ada berapa banyak sih Pak pelaku-pelaku UMKM kita yang hari ini itu beraktivitas, khusus bicara tentang masalah UMKM deh? Kalau untuk UMKM di Desa Gunung Mulia sebenarnya banyak Pak. Mungkin ada 10 sampai 15 macam produk. Cuma memang yang ditampilkan hari ini memang tidak semua. Yang ada artinya yang sudah biasa yang dipasarkan di luar, baik mungkin di wilayah Babulu sendiri, baik di luar Babulu termasuk kayak Balikpapan, Grogol itu sudah banyak dipasarkan. Nah, mungkin yang saya singgung sedikit, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres karena kami lihat bahwa Kapolres sangat antusias untuk menggairahkan kembali atau menumbuhkan semangat kembali para pelaku UMKM di desa ini untuk diangkat ke permukaan. Apalagi kita kan adanya nanti IKN kita, artinya kalau bisa kita berbuat sendirilah di wilayah kita, jangan sampai produk orang luar masuk ke kita. Asik. Makanya kami berusaha untuk mengundang Bapak Kapolres beserta ibunya untuk datang ke sini untuk membangkitkan kembali semangatnya para pelaku-pelaku UMKM ini karena di masa Covid luar biasa boleh dikata UMKM kita ini sudah mati suri kayaknya. Porak-poranda. Porak-poranda. Karena memang
mungkin juga penting saya sampaikan bahwa kegiatan ibu-ibu kami di desa itu Pak, biasanya pagi sampai sore pasti di sawah. Di sawah. Karena tidak ada kegiatan lain. Ada kegiatan Nah, lain, makanya kami berusaha untuk mengundang Bapak Kapolres untuk datang kemari supaya ibu-ibu ini betul-betul termotivasi kembali untuk mengangkat UMKM-nya, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Nah, karena memang Bapak Kapolres tadi sudah memberikan banyak jalan, memberikan banyak cara kepada masyarakat kita, bahkan kemudahan untuk mengurus yang mungkin masalah izin dan semuanya kita dapat mulai dari Bapak Kapolres. Jadi mudah-mudahan mungkin UMKM kami ini sejak datangnya Bapak Kapolres, ibu-ibu ini sudah semangat kembali. Nah, jadi nanti kami selesai acara ini mungkin besok atau lusa kita akan follow up gitu ya. Kita undang semua UMKM yang ada bahwa kita kesempatan sudah terbuka luas yang dibuka oleh Bapak Kapolres. Jadi mudah-mudahan ini kembali UMKM kita berjaya di tempatnya sendiri lah. Betul. Ada hal yang menarik yang hari ini dilakukan oleh Penajam Pasir Utara. Upaya untuk kemudian meningkatkan UMKM ini bagian dari bagaimana menjaga Kamtipmas kita. Ketika kemudian tingkatan paling bawah itu penghasilan ekonominya meningkat, kriminalitas juga akan turun drastis. Dan ini menjadi isu yang menarik untuk menyelesaikan permasalahan dari akar atau paling bawah. Ini yang paling menarik saya pikir Pak ya. Dan kita coba untuk rasain Pak. Saya kalau cuman mau pamerin makanan tanpa kita rasain itu agak sulit kurang ya. Jadi kita boleh rasain. Saya tadi waktu podcast di sana saya nggak ngerasain itu nih. Jadi saya pengen ngerasain. Iya. Tenteng jahe. Ya enaknya jadi host itu ya gini, orang-orang di balik layar itu nggak bisa makan dan kita akan kembali ngerasain. Bapak? Silakan monggo, silakan. Apa Bapak Tenteng jahe, tenteng jahe. Ini tenteng jahe. Kalau anakku nih makan berdiri dimarahin ini. Artinya produk lokal enggak kalah dengan produk Ya, dari benar. luar. Kita dari segi rasa itu nggak kalah. Cuma kita masih harus mengupgrade packagingnya. Oke, sumpah Ini nggak enak beres. banget, Pak. Enak Kayak kan? orang anu ya, makan mukbang gitu ya rasanya. Tapi sumpah beneran enak banget. Mudahan Bu Kapolres bisa beli ini juga kan, bisa dibagi-bagi ke kita ya. Amin. Oke. Gak hanya tinting jahe. Iya. Apa aja itu Ini produknya? ada rempah loh. Ini kayak semacam jamu itu. Ini bermanfaatnya banyak banget di sini. Apaan tuh? Ini kita cuma tinggal nyeduh aja bang. Ini jamu. Kita nyeduh terus langsung minum. Nggak repot-repot lagi kan? Itu bisa bikin aku ganteng nggak sih? Nggak bisa bang. Oh, jangan. Siapa tahu bisa buat aku ganteng kan? Ya itu juga. Haha, itu apa lagi? Di sini ada rengginang. Ini tuh makanan yang Mesti digoreng awet lagi lah tapi. ya, awet, ya, Pak, awet banget. Itu kita beli terus di rumah bisa digoreng kembali. Saya sambil ya. Ya, Asik kayaknya. silakan. Ini kayak gini nih rengginang. Ini gimana? Oh, itu yang udah anu ya? Ini yang udah digoreng Yang nih. udah digoreng ya. Udah digoreng. Berasain ya. Pak, mohon maaf. Silakan. Agak kalap ini kalau ngerasain kayak ginian. Enak loh. Mbah. Kalian harus sih cobain ini semua. Dan wajib datang ke sini. Ya. Dan wajib datang ke sini. Ayo Karena semua. recommended banget tempatnya, suasananya. Asli banget. Yang lagi galau udah bisa langsung ke sini deh. Kayak tenang, healing lah. Iya, healing. Tempat healing. Jangan juga nanti kita akan berusaha Pak untuk sediakan tempat khusus untuk produk UMKM di pedesaan. Artinya akan ada outlet khusus untuk kemudian dibangun di sini ya. Ya. Jadi kalau mau pulang dari sini udah tahu nih bawa oleh-olehnya apaan. Nah, dan ini recommended banget. Sekali lagi ini recommended banget. Dan for your information, tiket masuknya tuh murah banget loh. Berapa? Cuma 5.000. 5.000 ya. Anak-anak gratis. Worth it. Anak-anak gratis, Pak. Anak gratis. Apalagi anak-anak gratis, worth it banget. Jangan yang penting jangan anak-anaknya jangan satu kampung ya. Tekor juga. worth it. Enak banget, Kalian sumpah. harus kesini dan cobain UMKM apa aja yang di Gunung Muria. Oke Pak, di momen terakhir nih, apa yang Bapak bisa sampaikan? Terkhusus bicara tentang UMKM kita dan tempat wisata kita ini. Ya, yang jelas UMKM kita harus bangkit. Karena untuk kita selaku nanti calon ibu kota, kita harus menang di tempat kita sendiri. Benar. Dan kalau bisa orang dari luar bisa datang ke tempat kita berwisata, terus datang ke tempat kita untuk merasakan UMKM yang ada di desa kita. Jangan hanya menganggap bahwa di luar Kalimantan UMKM-nya sangat bagus, padahal di tempat kita sendiri juga
UMKM-nya luar biasa. Asik. Benar-benar. Itu pesan-pesan menarik buat kita semua bahwa hari ini jadilah tuan rumah di kampung sendiri. Ya. Di momentum hadirnya ibu kota negara. Semangat ini harus sama-sama kita perjuangkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Penajam Pasir Utara yang menjadi kabupaten asal ibu kota negara. Tutup Mei. Kalau dari Mei, ayo warga dan masyarakat Penajam Pasir Utara datang berkunjung dan nikmati keindahan alam yang ada di Desa Wisata Gunung Mulia dan Oke. cobain UMKM-nya. Oke, saya Said Hasan bersama Mei. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enak kan lagi. Sumpah enak. Bu, itu sudah dibayar. Kita bisa unboxing dan ngobrol langsung sama Pak Odang yang punya desa ini. Dan hari ini bertepatan di momentum ini ada yang punya provinsi, bukan Pak Gubernur tapi hari ini di dunia pariwisata, di Dinas Pariwisata dan Provinsi Kalimantan Timur hadir dalam kesempatan ini untuk kemudian kita minta sedikit informasi tentang apa yang bakal dia support pemerintah kita terkait tentang desa wisata ini, terkhusus bicara karena yang punya seperti ini nggak cuma ini Pak, kita harapannya kan semua desa punya upaya-upaya hal yang serupa. Benar. Bentuk upaya apa yang hari ini dilakukan oleh provinsi, tapi jauh sebelum itu tak kenal maka tak sayang, kita mau kenalan dulu sama Pak Nur. Saya cuma bisa baca Pak Nur gitu ya. Pak Nur ini dari mana gitu ya. Pak Tony. Pak Tony ya. Jadi saya Pak Odang tadi sudah dikenal ya, ini Pak Kepala Desa, dan hari ini kita langsung ke Pak Tony. Pak Tony, mohon izin Pak, dari mana dan nama lengkapnya Pak? Oh, soal nama lengkap saya Nur Fatoni ya. Memang saya saat ini oleh Pak Gubernur diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas di Dinas Pariwisata, kan. Tepatnya di bidang destinasi dan industri pariwisata. Ini terhitung sejak tanggal 13 Januari 2023 kemarin, Mas. Nah, Oh, di Januari baru banget Pak. Baru. Oke, Bapak baru dan semangatnya juga harus baru Pak. Iya. Baru. Dan Pak, Oke. di sebelah Bapak siapa ini Pak? Ini Iya, tahu nih. terima kasih. Nama saya Fahri Rantatul. Kebetulan kami satu bidang dengan Pak Nur Fatoni. Nah, kami di seksi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Nah, masyarakat. pemberdayaan masyarakat ini salah satu adalah mendampingi dan membina kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di Kalimantan Timur. Di Kalimantan. Khususnya yang ada di sekitar destinasi dan objek-objek wisata. Nah, salah satunya adalah kunjungan kami sini ke Desa Gunung Mulia. Alhamdulillahnya di momentum yang bersamaan kita bisa ketemu kita langsung. bisa Nah, ini ketemu barang langsung langka. nih. Walaupun bukan bicara tentang kebetulan. Kalau bilang Pak Kapolres itu tidak ada yang kebetulan, dan hari ini kita dipertemukan. Karena artinya semangat yang sama dipersatukan di tempat ini. Dan semoga ini menjadi nilai berkah buat kita semua. Dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara, IKN Penajam Pasir Utara yang merupakan kabupaten Penajam asal dari IKN. Dan ini menjadi sebuah semangat yang berbeda, Pak. Di momentum ini Desa Gunung Mulia udah memperlihatkan eksistensinya. Nah, upaya apa yang kemudian Bapak bisa berikan ke desa-desa yang hari ini punya semangat yang sama? Tentunya gini Mas, terkait dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan bahwa Kaltim khususnya di Kabupaten PPU sebagai lokasi IKN, tentunya kami Dinas Pariwisata itu sangat mendukung, dan sebagai penyangga pengembangan pariwisata tentunya kami juga berupaya mengembangkan bagaimana agar desa-desa yang ada di sekitar Kabupaten PPU ini dapat menjadi salah satu penyangga, termasuk di Kukar nanti, Balikpapan, kemudian Pasir. Nah, itu. Dan prioritas utama harapannya kita Penajam Pasir Utara menjadi salah satu hal yang prioritas. Terlebih lagi ya bukan kami ego, tapi pada prinsipnya hari ini kita butuh suntikan semangat, Pak. Ya. Begitu ya, ya artinya dalam melaksanakan program ini tentunya kami juga mohon dukungan dari berbagai pihak. Ya kita stakeholder baik itu dari Polsek atau maupun dari Pak Kades lebih-lebih ya, yang punya otoritas, khususnya otoritas dalam pengembangan kebijakan di desa yang Bapak Kepala Desa pimpin tadi gitu. Pak Camat juga, Pak Bupati juga tuh kami perlu dukungan gitu. Nah, artinya memang untuk membangun sebuah sistem terkhusus bicara tentang pariwisata,
itu bukan hanya kerja satu orang elemen aja. gitu Pak ya. Oh iya. Butuh elemen-elemen Iya. lain. Support dari Ya, yang lain. kita membangun sebuah partai tidak bisa berdiri sendiri mas, gitu loh. Butuh berkolaborasi dengan berbagai stakeholder loh. Itu bisa dari pihak pengelola pariwisatanya. Kalau tadi Bapak Kades menanyakan ada bumdesnya, nah itu kan bisa mengembangkan paling tidak melalui bumdes itu bisa mengelolanya, sehingga dari pendapatan apa-apa yang ada di wilayah pariwisata khususnya di desa Gunung Mulia Pak ya. Iya Pak. Ini dapat menjadi sumber pendapatan bumdes, sebagian juga menjadi bisa untuk mendukung pendapatan asli desa gitu. Nah, pada sisi lain dengan adanya desa ini dijadikan sebagai desa pariwisata, tentunya hasil-hasil produk lokal itu bisa dikembangkan gitu. Sehingga hasil-hasil pertanian, perkebunan masyarakat kita yang ada di desa ini dapat diolah sehingga dapat meningkatkan pendapatan gitu. Nah, tentunya kan ini perlu daya tarik juga bagaimana agar warga-warga sekitar kita mungkin dari luar PPU bisa hadir ke sini gitu, sehingga bisa merasakan atau membeli atau hasil-hasil produk lokal di desa Gunung Mulia. Tapi mungkin sedikit. Mohon maaf Pak, artinya kan memang yang diutamakan dari kan provinsi Dinas Pariwisata Kaltim kan memang bukan hanya PPU Pak. Artinya kan ada Pasir, ada Bukar, ada Balikpapan. Nah, cuma kan kalau harapan kita Pak, kita kan selaku anggaplah 90% tuan rumah IKN. Ya kalau bisa ya dana provinsi untuk ke PPU ya 70-30 lah paling enggak lah gitu. Ada Menarik. Ya, Itu mau kita 70% ke kan Pak ya. PPU. Nah, Ini teriak siapa tahu minta 70 bisa turun Bisa. jadi 50 ya kan. Kan begitu Pak ya. Harapannya dan titip salam buat Pak Gubernur untuk anak muda PPU, masyarakat desa-desa yang hari ini coba berinovasi. Titip salam Pak, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol singkat. Hari ini kita ketemu dengan orang-orang yang luar biasa di momentum dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara dan kesiapan-kesiapan baik itu pariwisatanya dan juga UMKM-nya. Terima kasih Pak. Ada mau tambahan ini Pak? Boleh ya Pak? Mau siap-siap. Tentunya banyak generasi muda kita berdayakan Pak. Siap, Pak. Baik, kan ada Karang Taruna Siap. perlu kita kembangkan. Berdayakan. Ya, kita berdayakan apa yang kemauan mereka itu harus kita kita rangkul ya. Kita Ada berikan poin besar nih, bimbingan, ada poin besar nih yang latihan. mesti Ini kembali ke Pak Kepala Desa lagi karena kalau bicara Karang Taruna itu ada di wilayah Pak Kades gitu. ada di wilayahnya Pak Ya. Kades. Artinya hari ini Dinas Pariwisata Provinsi juga menyorong seluruh kepala-kepala desa bukan hanya bicara tentang di desa Gunung Mulia Pak ya, tapi seluruh desa di Kalimantan Timur untuk sama-sama menggeliatkan semangat anak muda kita dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara. Mengupayakan dan memberdayakan anak-anak muda untuk ikut andil dalam memajukan Ibu Kota Negara dan daerahnya. Iya. Daerahnya. Jadi gini. Jadi kemajuan sebuah desa itu ya tergantung kepada pimpinan desa termasuk dengan masyarakatnya gitu. Desanya, ya. Bagaimana antara kepala desa dan masyarakat itu guyup gitu loh. Nah, Siap. sehingga masyarakat itu bisa mendukung ketika kepala desa mengeluarkan sebuah kebijakan. Yang tidak kalah penting ada namanya lembaga badan permusyawaratan desa ya. Nah, itu perlu juga itu Untuk saling dukungan, sorong. ya saling mendukung karena sama-sama lembaga yang ada di desa. Itu ada pemerintah desa. kami dan Pak yang pemerintah dari kepala desa ini lebih semangat lagi. Nah. Lebih semangat lagi apalagi kalau disupport. Nah. Ya 70-30-nya juga. Senggol-senggol terus. Iya, senggol-senggol terus. Mantap juga Pak Kades. Iya, Ngambil iya. momentum yang tepat Pak Kades. Ini Oke. momen ini paling luar Iya, biasa iya, Pak. iya. Oh, iya. Kita nggak ini- nyangka kalau beli-beli ini udah hadir ke sini. Iya. Pak. Ini rezeki namanya Pak. Rezeki, Iya, ini rezeki. rezeki Pak. Karena berkumpul dan bersilaturahmi itu Iya. bagian dari Nanti rezeki Pak ya. memang nantinya program ini berkelanjutan Mas. Ah, siap. Nah, nanti setelah bikin master plan nanti 3 tahun ke depan kita ada ini Akan kerjanya siap. ada namanya tuh rencana tindak lanjutnya ada. Oke Pak, sudah ada angin segar tuh Pak. Ya. Mudah-mudahan cepat sampai gitu ya. Kalau kita nggak di sini Pak, jangankan ditanya aja sudah senang Pak. Apalagi Oh, dikasih. iya. Oh, ditanya aja luar biasa. Sudah senang ya Pak. Biasa. Dan kita berharap semua desa bisa sama mandirinya dengan seperti desa-desa Gunung Ya. Mulia. Harapan kami begitu gitu. Iya. Apalagi kalau di PPM ini kan 30 desa aja Pak. 30 Iya. desa aja kok Pak. Ayo semangat kita. Kelurahannya harus ada berapa? 24 ya? 24. Nah, belum ada penambahan kan? Artinya ini jadi semangat kita semua bahwa hari ini dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara kita betul-betul harus siap. Jangan jadi penonton di kampung sendiri, tapi jangan sampai jangan jadi penonton di kampung sendiri hanya jadi celotehan, tapi harus teraktualisasi bagaimana kita berpikir berbuat, bukan berpikir bagaimana apa yang kita dapat. Saya bersama
unsur-unsur pimpinan-pimpinan kita baik itu di desa dan juga Mei ini Mei undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.